Oke, halo keluarga Jaima, ketemu lagi sama Filan. Hari ini kita mau membahas mengenai mengukur lagi. Jadi sebelumnya dulu banget aku pernah bawain konten ini juga mengenai mengukur. Tapi waktu itu yang aku kasih ke kalian adalah mengukur tuh yang standar gitu loh guys. Pokoknya standarisasi yang normal. Misalnya kalian mau mengukur buat beli baju atau mungkin kalian mau beli baju-baju simpel, itu kalian bisa pakai pengukuran itu. Kalian bisa cek aja di link description kalau seandainya kalian mau nonton video yang lama. Nah kali ini aku mau ngajarin ke kalian dan ngasih edukasi ke kalian mengenai mengukur tapi yang part 2. Apa maksudnya part 2? Jadi kalau kalian notice mengenai pembuatan pola yang sebelumnya, aku kan belakangan ini pernah beberapa kali bikinin konten mengenai pola. Nah, di konten mengenai pola itu ada yang namanya panjang punggung, ada yang namanya lebar muka, lebar belakang, gitu ya, tinggi bas, dan yang lain-lainnya. Nah, itu nggak ada di konten mengukur yang sebelumnya, karena itu ya hitungannya sudah bikin pola yang benar-benar istilahnya mau serius lah gitu ya. Makanya waktu itu aku nggak sebut ke kalian. Dan untuk masalah mengukur ini sebenarnya kalian lebih enak kalau seandainya kalian punya manekin dibandingkan kalian mengukur badan sendiri, atau mungkin kalau seandainya kalian nggak punya manekin atau nggak punya budget untuk punya manekin, kalian bisa minta tolong adik kalian atau mama kalian gitu ya di rumah. Pokoknya siapa yang ada yang buat kalian praktek. Kenapa? Karena kalau mengukur ke diri kita sendiri, kadang tuh kita nggak gitu sure yang kita lakukan itu benar atau enggak. Karena kan kita ngeliatnya begini, bukan begini kan ya. Tapi kalau misalnya ke orang lain atau ke manekin itu kalian lihat jelas, oh ini lurus nggak lurus, terus ini bener enggaknya. Nah itu biasanya lebih kebaca lagi. Nah kali ini aku pakai panduan dari buku Menekeku yang dulu. Jadi di sini aku jelaskan dulu beberapa hal mengenai pengukuran ini. Jadi kita akan belajar dari mulai lingkar leher, lingkar badan, lingkar pinggang, lingkar panggul yang sederhana yang dulu udah pernah. Terus ada tinggi panggul yang kita belum pernah bahas, lebar punggung kita belum pernah bahas juga. Jadi ada beberapa hal yang dulu tuh kita nggak bahas. Nah, jadi ini kelanjutannya di part 2. Oke, jadi stay tune. Apa yang kita perlukan? Kita perlu meteran. Nih kalian bisa pakai meteran apa aja ya guys. Kalian mau pakai meteran yang biasa itu boleh. Kalian mau pakai meteran yang roll kayak gini juga oke. Nah ini aku pakai meteran roll yang Mitsuta. Ini yang premium. Kalian bisa cek aja di marketplace Jaima kalau seandainya mau belinya. Ini juga nggak begitu mahal. Oke, sangat useful. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari adalah kita mulai dari yang basic dulu. Yang pertama adalah lingkar leher. Lingkar leher ini aku bagi jadi dua. Lingkar leher yang pas dan lingkar leher yang mengikuti ceruk leher, ya. Jadi kalau kalian perhatiin di leher kita itu ada semacam kayak ceruk atau cekungan, ya. Biasanya kalau semakin kurus kalian ini semakin kelihatan ya. Tapi tetap kalau seandainya kalian dingin, biasanya kelihatan ini berasa ada ceruknya. Cara ngukurnya, kalau yang ngikutin ceruk, ini dia ngelingkerin leher, ini terus kalian ikutin ke ceruk kalian kayak gini. Nah ini ukurannya berapa sesuai dengan ceruk kalian. Nah kalau di aku sendiri di sini tulisannya 33,5. Jadi kalau ikutin ceruk leher, lingkar leherku adalah 33,5. Ya aku catat. Terus ada lingkar leher yang pas. Lingkar leher yang pas ini kalau seandainya kalian tahu model-model baju turtleneck, nah ini kalian butuh lingkar leher yang ini. Atau kerah Shanghai yang tinggi, nah itu juga kalian butuh ini. Oke, kalau di aku 29 ukuran pasnya. Dan ada optional ukuran lagi kalau seandainya kalian udah tahu kalian mau bikin baju model apa. Misalnya kalian mau bikin kerah Sabrina, nah yang kalian ukur adalah lingkar ini. Misalnya kalau kerah Sabrina, anggaplah dia kerah Sabrina dia sampai, aku keker dulu ya guys pakai pentul dia karena ngerti maksudku tuh kayak gimana. Oke. Nah, misalnya bentuk kerahnya itu kayak gini. Otomatis kalian perlu mengukur bagian sini. Kerung buat lehernya semana. Kalau seandainya ininya segini. Jadi sebenarnya lingkar leher itu kalian bisa ukur pas yang satu, yang tadi, yang dua ukuran tadi, dan juga ukuran opsional kalau kalian udah tahu model pakaian itu kalian mau bikin gimana. Jadi kalau seandainya v-neck pun, misalnya v-neck sampai bawah nih, ini aku bikin satu lagi opsional. Ini juga kalian harus tetap ukur sesuai dengan model pakaian kalian. Ini gambaran aja sih guys ya. Jadi kalau nggak digrafi, I'm sorry. Oke, misalnya v-necknya sampai sini. Ya, atau mungkin kalian mau bikin basti yang ada kerah hatinya gitu, itu turunnya seberapa itu kalian harus ukur. Ini kan kelihatan nih opsionalnya modelnya, oh berarti bentuk Sabrina kayak gini. Ini kalian ukur.
ya, kayak gini. Kalian belakangnya juga kalian bisa tentuin juga bentuknya itu mau semana gitu ya. Nah ini kelihatan nih, kalau di aku itu ukuran sekitar 71 lingkarnya. Oke, ini satu cara lagi. Terus yang kalian harus ukur adalah apa kalau seandainya untuk leher itu. Kalau leher manusia seperti yang tadi aku sebut, kan kita punya ceruk. Misalnya ceruknya si patung ini ada di sini, atau ceruknya leher kita ada di sini. Ini kita ukur dari ceruk, terus turunnya seberapa. Kalau di sini kan ini 3,5 ya. Kalau sampai mau lebih turun lagi seperti V-Max, ini bisa diukur sampai bawah sini. Sampai ke titik dimana kalian rasa, oh modelnya sekian, sesuai dengan desain pola pakaian kalian. Hal yang sama berlaku untuk yang bagian belakang. Jadi bagian belakang itu dia mau tinggi pas di sini kah, atau lebih turun kah, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah mengukur bagian bahu untuk menentukan bentuk kerah. Jadi kalian bisa ukur ukuran bahu yang total. Jadi panjang bahunya itu yang normalnya ukuran dasar itu berapa? Kalau yang asli itu sekitar 10-13 yang normal. Ya, tapi kalau seandainya udah bahunya udah lebar itu biasanya ada yang 14 gitu ya. Terus ada juga yang kurang dari 11 cm, misalnya 10,5. Nah, biasanya badannya agak bongkok itu pasti di bawah 11 biasanya gitu ya. Tapi kalau kalian customer kalian ukuran badannya normal biasanya 11, 12, 13 gitu ya. Nah kalian ukur ukuran normalnya. Nah kalau yang dipotong ini sesuai dengan ininya, ini tuh dia adalah 11 cm. Ini sampai mana kak? Ini saya nggak tahu ngukurnya sampai mana. Kenapa nggak sampai sini gitu ya? Jadi kalau badan kita itu, kalau kita perhatiin bagian bahu di sini, kalian akan merasakan di sini itu ada tulang guys, ya. Jadi cara ngukurnya adalah kalian harus meraba-raba tulang kalian. Jadi dari sini kalian harus nyari si tulang kalian. Oke? Nah itu caranya. Kalau udah kalian dapat ukuran tulangnya, misalnya tadi tulangnya ada di sini. Untuk ukuran lehernya, ini kalian harus ukur dari si tulang ini ke atas sini, ke bagian berakhirnya Sabrina kalian. Jadi kalian waktu bikin pola nanti ada ukuran dari sini ke sini dan ada ukuran dari sini ke sini. Jadi kalian ada ukuran dua arah. Jadi biar aman. Karena Sabrina itu agak risky kalau seandainya kalian nggak tahu bentuk dan ukuran totalnya pokoknya, ya. Jadi kalau kalian ada customer atau kalian mau bikin baju putih kalian sendiri, ukur segala arah kalau bisa, oke? Selanjutnya ada lingkar badan. Lingkar badan itu dia ada dua, ya, ada dua range. Lingkar badan itu ada yang sebut juga lingkar dada, lingkar badan atau lingkar dada. Jadi kalau lingkar badan itu kalau kalian mau ukur sendiri, kalian bisa pakai cara begini, oke? Misalnya kalau di aku ini aku 88 ukurannya, oke? Kalau seandainya kalian ukur ke orang lain, posisi badan kalian jangan di depan si customer kayak gini, hadap-hadapan jangan ya. Dan biasanya customer juga gak suka, nah kita harus agak social distancing. Mendingan kita dari samping, kita pasin ukuran yang paling menonjol dari tubuh customer kalian. Oke, itu untuk ukuran lingkar badan atas. Terus juga ada ngomongnya ukur atau ada yang bilang lingkar dada. Terus ada yang namanya lingkar dada bawah. Lingkar dada bawah itu apa? Lingkar dada bawah adalah ukuran yang bagian sini. Oke, yang bagian bawah yang harus kalian ukur adalah kayak gini. Jadi gunanya buat apa kak? Kalau seandainya kalian bikin basti atau baju-baju korset kayak desainer gitu ya, baju-baju yang ngepas dan bertulang-tulang, kalian butuh lingkaran ini untuk menentukan seberapa masuknya si lengkungan kupnat yang bagian depan. Pokoknya kalau kalian belajar pola pasti kalian ngerti. Oke. Jadi kalian tahu seberapa bisa ngangkatnya si dada customer kalian atau dada kalian. Ini sangat ngefek banget, jadi lebih baik kalian ukur terlebih dahulu untuk make sure nanti pas udah selesai bikin pola kalian ukur kembali masing-masing dan masih bisa di adjust lagi ukurannya seperti itu. Terus selanjutnya adalah lingkar pinggang. Lingkar pinggang seperti biasa ya guys. Ukur lingkar pinggang itu, ini aku pernah dapat pertanyaan gini loh guys. Kak, lingkar pinggang itu yang mana sih, yang dapat yang di bawah pusar bukan gitu ya? Yang di pusar bukan? Bukan, jangan menentukan dari pusar ya guys. Pokoknya kalau kalian perhatikan patung ini, bagian paling kecil dari pinggang itu sebelah mana? Sini kan, kurang lebih kan. Yang kalian ukur adalah ini. Pinggang kalian yang paling kecil itulah lingkar pinggang kalian. Oke, jangan berpatokan sama pusar. Kadang pusar itu dia ada di bawah sini guys biasanya. Kalau kalian perhatiin, kalau kalian sekarang ngaca, pusar itu ada di bawah pinggang. Oke. Ini bisa kalian ukur begini. Oke. Ukur diri sendiri juga gampang. Terus kalau seandainya kalian mau ukur lingkar pinggang untuk baju-baju torso, sekali lagi kalau kalian udah tahu kalian mau bikin baju torso, ukur 2 kali bagian pinggang dan juga bagian mau torsonya seberapa. Kalau seandainya baju kalian mau segini, kan ada tuh yang baju yang torso sampai sini,
terus baru ada roknya lagi. Nah, ukurnya adalah kalian harus tahu dari si pinggang tadi, sirup yang tadi itu kalian mau turun berapa. Misalnya kalian mau turun 7 atau 8. Nah, dari 8 ini, ukurannya ini baru kalian ukur muter, melingkar. Jadi jangan langsung begini kalian kira-kira segini. Nggak bisa. Nanti kalian pas bikin pola rancu, pasti ada perubahan. Oke? Jadi lebih baik kalian tahu dulu titik dasarnya, pinggangnya di mana, kalian ukur, bisa turun 8. Nah, ini semua turun 8 ukur lingkar. Itu untuk lingkar pinggang biasa dan lingkar pinggang torso. Selanjutnya ada lingkar panggul. Kalau lingkar panggul itu adalah bagian dari pinggul kalian atau bokong kalian yang paling menonjol keluar. Oke, jadi bagian paling besar. Kita bisa ukur sederhana kayak gini. Yang paling besar semana. Ukur juga dari samping ya, customer kalian jangan dari depan. Oke, ini kelihatan ukurannya berapa. Kayak gitu caranya. Ini untuk lingkar panggul sederhana. Terus ada yang namanya tinggi panggul. Nah, kalau tinggi panggul ini agak kalian butuh bangku. Jadi kalau misalnya kalian mengukur tinggi panggul, customer kalian harus duduk tegak atau kalian harus duduk tegak. Nah, kalau kalian perhatiin, ini tuh bagian sini, ini kan aku ada geban pinggangnya nih. Ini pas di lingkar pinggang aku. Kebetulan aku pakai celana yang pas banget di lingkar pinggangnya di sini di garis pinggangku. Ini dari si garis pinggang kalian ukur ke bawah. Kalian ukur sampai ke dasar bangku. Nah, ini adalah tinggi panggul dari customer kalian atau tinggi panggulnya kalian. Oke. Kalau ini berapa? Oh, aku 26. Oke. Nah, kalau seandainya kalian ketemu customer yang punya bokongnya lumayan besar, ini pasti akan membesar gitu ya. Atau kalau kalian mau bikin baju-baju jumpsuit kayak yang atasan sama bawahan itu celana sama atasan jadi satu. Nah, biasanya itu juga ukurannya kalian harus perhatikan betul-betul tinggi panggulnya. Jangan sampai meleset karena nanti pesaknya sempit. Kasihan customer kalian ataupun baju kalian nanti nggak bisa dipakai gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke panjang punggung. Nah, kalau untuk panjang punggung sendiri, ini kalau di bagian belakang kita nih, kalau kalian rasain ada tulang yang paling menonjol. Nah, itu adalah tulang punggung kalian. Nah, itu kalian harus ukur. Misalnya ini tulang punggungnya di sini, kalian ukur sampai ke bagian ceruk pinggang. Yang tadi, yang pinggang paling kecil. Kalau seandainya kalian susah nentuin, yang depan sama belakang gimana sejajarannya, kalian bisa pakai tali. Diikat dulu lingkar pinggangnya si customer kalian. Gak apa-apa pakai tali atau pakai peterban atau misalnya kalian punya tali rapia juga tidak masalah ya. Jadi nanti kalian ukur dari sini tulang punggung sampai ke bagian si lingkar pinggang yang ada talinya itu. Nah, itu adalah ukuran panjang punggung yang benar. Selanjutnya ada lebar punggung. Nah, kalau lebar punggung sendiri ini sebenarnya temenan sama lebar muka. Nah, kalau lebar punggung ini kalau kalian perhatikan di bagian ketiak kalian, ini tuh ada titik yang paling luar. Ini juga di sini ada titik paling luar, sini sama sini. Nah, itu yang kalian ukur. Jadi kalau seandainya lebar punggung, kalian harus mengukur dari titik yang paling luar sini sampai ke sini. Oke? Bukan sampai ke tengah sini ya, tapi titik paling luar ke ketiak kalian. Ini adalah lebar punggung kalian atau lebar punggung customer kalian. Hal yang sama berlaku sama bagian depan sini. Jadi titik paling luar ketemu titik paling luar. Kalau dari badan aku sendiri, aku biasa ukur begini. Oke, di bagian paling atas. Ini tuh berasa yang paling luar yang mana. Kalau kalian begini pasti langsung tahu. Dirasa-rasa. Kalau kalian rasanya bingung badan customer kalian di mana, suruh orang customer kalian gini. Kak, kalau seandainya begini yang paling luar yang mana? Suruh dia kempit. Ini yang paling luar tuh, nih ada ceruk di sini. Nah, itu dia titik ketiak paling luar. Biasanya pasti ketahuan sih. Biasanya lebar muka sama lebar punggung beda 1 cm, 2 cm. Biasanya kalau di depan 35, belakang 36 atau 37. Jadi nggak bakal beda banget sih guys. Oke. Terus selanjutnya ada panjang sisi. Nah, panjang sisi ini juga agak unik ya guys. Jadi di konten sebelumnya, kalau misalnya kalian pernah nonton pola Meneke, aku pernah bikin konten gimana caranya bikin pola Meneke yang dasar. Itu aku sempat nyebutin mengenai panjang sisi. Nah, panjang sisi itu adalah bagian dari sini, ketiak kalian. Caranya, kalau seandainya kalian bingung, kalian bisa kempit pakai penggaris kayak gini. Oke. Nah, yang bagian bawah sini nih, yang di bawah penggaris ini yang kalian ukur sampai ke titik pinggang. Nah, itu adalah panjang sisi. Jadi kalian bisa pakai penggaris. Oke.
Nah, ini untuk panjang sisi. Terus selanjutnya tadi lebar muka udah, panjang muka. Nah, kalau untuk panjang muka kalian harus mencari lekuk leher kalian lagi. Jadi dari sini sampai ke bawah peter ban atau ke titik pinggang kalian. Seperti yang aku tadi bilang, yang tadi kan di sini ada tali nih misalnya, ya. Nah, dari ceruk kalian ukur sampai ke titik pinggang kalian, kecilin ini. Oke? Nah, itu panjang muka. Terus ada tinggi dada. Kalau tinggi dada itu sama, kalian memerlukan si lingkar pinggang ini lagi. Yang diukur adalah, jadi kalau kalian wanita itu punya puncak dada atau yang paling tinggi, ini kalian ukur kayak gini sampai ke titik pinggang yang tadi yang ada talinya. Nah, ini puncak dada kalian. Atau ada yang bilang tinggi bas point juga ada yang bilang kayak gitu. Jadi tergantung polanya. Jadi biasanya setiap pola itu ada namanya yang sedikit-sedikit beda, tapi pas kalian baca penjelasannya, oh ternyata ukuran itu. Jadi sebenarnya sama aja sih guys ya. Panjang bahu juga tadi udah. Lingkar lubang lengan. Nah, kalau untuk lingkar lubang lengan, ini kalian ukurnya itu jangan sok mau dilonggar-longgarin ya guys. Jadi kalian ukur pas dulu, baru nanti kalian tambahin. Cara mengukur lingkar lengan yang baik adalah dia melewati si titik tulang tangan customer kalian atau tangan kalian. Seperti yang aku bilang tadi kan kita ada ngomongin masalah si tulang ini. Jadi tuh dia harus ngelewatin si titik tulang tadi. Mesti diukur pas. Jangan dilebih-lebihin. Walaupun kalian takut lengannya sesak gitu, customer terus begitu. Jangan kencang-kencang ya lengannya, nanti takut lengannya sesak. Jangan ikutin customer, bilang aja iya. Kalian ukur pas dulu, nanti pas fitting kan berasa tuh dia kekecilan atau enggak. Tapi biasanya enggak sih. Itu ya caranya ya. Terus selanjutnya ada panjang lengan blus. Ini kalau kalian pun mau ngukur untuk nih, kalau misalnya ini nih, panjang lengan kalian. Ini ukurnya sama dari si titik tulang lagi terus turun ke bawah. Jadi jangan ngadi-ngadi sendiri ya. Saya ininya mau dari sini kayak mau dari sini. Jangan. Dari sini kalian ukur ke bawah. Oke. Terus kalau seandainya panjang blus kalian sampai bawah sini, jadi kalian ukur nih misalnya lengan ini ke sini. Kalau seandainya lengan panjang, ini tangan customer kalian jangan lurus kayak gini terus kalian ukur sampai bawah gitu, jangan. Suruh dia begini dikit, terus baru ini diputar terus ngikutin si ukuran lengan si customer. Oke? Karena ada perbedaan pas begini sama begini. Karena kan kalau begini-gini kan pasti ada, kita butuh kelonggaran dong. Nah, itu mesti diukur. Terus kalian mesti ukur lingkar pergelangan tangan, pergelangan siku, terus bagian tangan yang paling berlemak atau yang paling besar itu juga mesti diukur. Itu beberapa ukuran untuk lingkar lengan. Oke. Tadi aku ada sempat ngomongin lebar muka. Nah, ada satu lagi yang mengenai lebar dada. Kalau lebar dada itu sekali lagi ini konten edukasi guys. Ya, ini kalian akan belajar dimanapun. Jadi kalau kalian wanita itu ada bagian yang paling menonjol di bagian depan. Nah, ini kalian ukur dari ujung ke ujungnya. Kira-kira aja, jangan terlalu frontal sama customer kalian. Kalian kira-kira aja gitu ya. Nah, ini jarak bas customer kalian atau lebar dada ya. Biasanya kalau untuk yang masih muda itu di lebar dadanya nggak bakal besar banget karena kan dia masih kenceng ya. Tapi kalau seandainya udah agak ibu-ibu gitu ya, terus itu ibu-ibunya udah lumayan berumur, itu biasanya kebutuhan lebar dadanya itu udah berbeda kalau kalian ukur pas. Tapi sekali lagi, waktu kalian bikin pola, kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan pola kalian. Kalau seandainya memang pada dasarnya kalian bikin baju yang memang yang nggak slim fit ya, memang mau nyarinya biar comfy gitu, biar nyaman, itu kalian harus sesuaiin sama sesuai dengan ukuran yang kalian dapat waktu ngukur. Tapi kalau seandainya kalian ngerasa kurang cantik, itu kalian bisa geser-geser sedikit. Jadi biar badan yang ngikutin pola. Itu masih bisa. Jadi masih ada teori kayak gitu. Tapi kalau seandainya kalian mau bikin baju yang corset banget, yang mesti tight, yang mesti ditarik-tarik di belakang pakai kayak mata ayam yang tali-tali itu, yang tarik-tarik kayak tali sepatu. Nah, itu kalian bisa geser aja ke ukuran normal. Jadi kalau ukuran lebar dada ya, dia tuh ada yang 15, ada 14, ada yang 16. Itu ukuran yang standar yang normal.
yang kalau misalnya masih gadis itu biasanya pasti dadanya masih segitu. Berbeda kalau seandainya orang itu sudah menyusui. Nah itu kalian kalau misalnya mau bikin baju yang corset terus yang mesti ditarik-tarik, itu kalian sesuaikan aja ke ukuran itu, dideketin sedikit. Oke, kalau misalnya dia ukuran misalnya 17, nah kalian taruh di 16 juga nggak masalah. Biar badan tuh jadi lebih cantik gitu kelihatannya. Nanti kan juga akan ditarik. Ya. Jadi sekali lagi kalau seandainya kalian mau mengukur apapun itu, kalian harus sesuaikan dengan model pakaian kalian. Oke. Nah ini dia beberapa hal yang bisa aku jelasin ke kalian. Jadi kalau seandainya nanti ada aku bikin konten pola, terus mungkin kalian akan bingung panjang punggung itu apa sih, terus tinggi bas itu apa sih, terus lebar muka itu apa sih. Nah kalian bisa nonton video yang ini, jadi sudah ready ya guys. Jadi kalau kalian mau nonton pola aku terus kalian bingung, kalian tinggal cek aja di playlist polanya Jahit Mart. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan aku lumayan bisa dimengerti ya, karena ini sebenarnya memang mengukur agak-agak risky. Gampang-gampang susah. Aku aja dulu belajar mengukur itu berkali-kali salah, tapi it's okay. Nanti seiring berjalannya waktu kalian bikin pola, kalian akan mengerti apa yang salah dari pengukuran kalian. Oke, jadi memang mesti banyak latihan. Terus buat kalian yang mau nyari peralatan jahit, kalian butuh barang-barang yang ada di sini. Kita ada banyak banget brand-brand yang memang sudah terpercaya seperti Nemoto, Mitsuta gitu ya. Pokoknya brand-brand yang pasaran memang sudah mumpuni. Jadi kalian bisa cek aja di marketplace Jahit Mart. Kita punya Tokped, Shopee, Bukalapak, Lazada, terus ada web juga. Kalian bisa tanya-tanya ke admin marketplace ataupun juga ke admin WA. Nah, linknya semua ada di description box. Terus juga aku nanti ada PDF juga, kalian bisa download mengenai mengukur hari ini. Terus juga ada link mengenai mengukur yang dulu, dan juga ada playlist pola. Kalian bisa cek aja di sana supaya lebih jelas dan juga lebih lengkap. Oke. Terus kalau kalian mau belanja peralatan jahit, kalian bisa cek tadi yang seperti aku bilang, cek di marketplace. Kalian tinggal klik aja, nanti barang sampai ke rumah karena Jahit Mart terlengkap, terpercaya. Bye bye.